Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ulwan Sahatorus Purba, saya angkatan ke-9, kelompok 4, Diklat Latsar CPNS 2021, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan memberikan penjelasan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas memiliki pengertian kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dalam konsep akuntabilitas memiliki aspek-aspek. Yang pertama adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas dapat memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama menyediakan kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Berdasarkan tingkatannya, akuntabilitas dapat dibagi menjadi akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kinerja yang akuntabel, diperlukan sifatnya kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Untuk menciptakan framework akuntabilitas, ada 5 langkah yang dapat dilakukan. 1. Tentukan tanggung jawab dan tujuan. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitor kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima adalah memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks dapat berupa transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab, kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Berikut perilaku PNS yang perlu diperhatikan. Pertama adalah personal behavior, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, dan perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Demikian penjelasan tentang akuntabilitas. Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Untuk menimbulkan nilai nasionalisme pada diri ASN sehingga menjadi ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas, yaitu sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, ASN profesional dan melayani yang berintegritas, maka diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam diri ASN.